Jadi kalau ada pohon mati itu bukan sekedar mati, tetapi ada masalah dengan penghuni rumahnya. Berarti penghuni rumahnya itu tidak sadar kalau di rumahnya ada anggota keluarga lain. Karena kalau kita berbicara anggota keluarga hanya sebatas anak, suami dan istri. Padahal pohon itu bisa hadir di rumah kan dibawa oleh kamu. Ikan kan dipelihara oleh dirimu. Betul apa tidak? Harusnya kan itu semua itu diurus. Makanya kalau pohon itu mati itu tanda nggak ada iman sebetulnya. Bukan sekedar tidak ada cinta kasih. Nggak ada iman itu, ya. Berarti kita egois, hanya mementingkan diri sendiri. Kita mandi, kita minum, kita makan. Padahal pohon makhluk hidup, dia juga perlu mandi, perlu minum, perlu makan. Makanya kita dikasih tangan untuk merawatnya. Karena pohon gak punya tangan, tidak bisa merawat sendiri. Itulah kelebihannya manusia kalau sadar. Paham? Itu. Makanya tangan ini kan disebutnya juga tangan Allah. Yadullah, yadullah. Ini tangan Allah nih, tangan Allah. Dan tangan ini dititipkan kepada kita oleh Allah. Nah setelah dititipkan kepada kita ini tangan, tugasnya tangan ini adalah memberikan pelayanan pada seluruh makhluk yang butuh pelayanan. Maka disitulah arti hidup. Maka seseorang disebut telah mencapai arti hidup kalau dia sudah berarti bagi orang lain. Nilai manusia dilihat dari kebergunaan dirinya di ruang semesta kehidupan. Paham? Oke. Jadi banyak sekali kan kita bicara tentang omong kosong. Bicara takwa, omong kosong. Tadi saum apa? Saum itu dua. Berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Suka saum? Terbuka mata kolbunya. Jumpa dengan Tuhan. Nah. Yang kalian lakukan kan selama ini baru puasa. Menahan lapar dari Janari sampai maghrib. Begitu maghrib ya, dur beduk sagala dituang. Itu jadinya omong kosong. Makanya dari Idul Fitri ke Idul Fitri dapatnya juga omong kosong. Cuman sibuk dengan baju baru, makanan mewah, kan gitu. Sagala keur lebaran barjeng teu nyaho aya lebaran teh naon. Sedangkan Idul Fitri dalam bahasa Quran jelas diabadikan di Quran seperti ini. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu menjadi hari raya bagiku. Jadi id itu artinya adalah turunnya hidangan dari langit. Langit itu berbicara tentang alam-alam tinggi. Ketika kita bisa mendapatkan hidangan dari alam tinggi, namanya Al-Maidah, langsung dari langitnya Allah, dan hidangan turun kepada kita dan jiwa kita mendapatkan santapan jiwa yang sesungguhnya, itu namanya id. Kalian kan kalau Idul Fitri hanya ngurusi santapan tubuh. Opor, kupat tahu, gepuk. Kan itu yang kalian urus. Semua hidangan-hidangan bumi. Sedangkan Quran mengatakan yang namanya Idul Fitri itu tidak ada kaitan dengan hidangan bumi. Idul Fitri itu saat kamu mendapatkan hidangan langit. Itu Quran. Berarti Idul Fitrinya omong kosong. Karena saumnya pun omong kosong. Nah saum yang omong kosong ini gak akan bisa mengantarkan kepada takwa. Nah sekarang kita lihat, apa sih takwa menurut Quran? Takwa menurut Quran seperti ini. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa menurut Quran itu satu, mengambil janji, dua, mengangkat kesadaranmu, yang ketiga, begitu kau berada di puncak kesadaran, Allah akan menunjukkan sesuatu pada kita. Allah akan menunjukkan dirinya, Allah akan bertajalli di kesadaran kita. Ketika Allah bertajalli, Allah mengatakan,
Wazkuru ma fihi, ingat apa yang aku pertunjukkan kepadamu, la'allakum tattaqun. Itulah takwa. Beda nggak dengan selama ini yang kalian dengar? Beda? Kan nggak jelas takwa itu apa. Malah takwa jadi baju, disebut baju takwa. Betul apa enggak? Iya. Kalau soal baju takwa di pasar baru ya kalian memang udah bisa pakai itu. Tapi takwa yang sebenarnya kan belum tahu. Hurufnya aja takwa ada 4. Ta, qaf, waw, alif. Ta itu tawadu. Tawadu itu bisa menerima apapun yang terjadi apa adanya. Qaf itu qanaah. Tawadu itu artinya rendah hati. Qaf itu qanaah. Qanaah itu bisa menerima apapun apa adanya. Wal. Ada dinding dalam diri kita yang disebut dengan rasa malu. Malu pada diri sendiri, malu sama sesama, malu sama Allah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah alif. Alif itu adalah ikhlas. Jadi dalam kata takwa pun ada tawadu, ada qanaah, ada waro, ada ikhlas. Itu takwa dari sisi bahasa. Belum lagi dari sisi tekstual, takwa seperti yang saya sampaikan tadi. Selama ini kita tahu takwa apa? Tapi lucunya banyak orang yang bicara, mari kita meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan itu harus sudah punya dulu imannya, harus sudah punya takwanya. Apa yang mau ditingkatkan kalau nggak punya? Paham? Meningkatkan saldo, harus punya nggak saldonya? Ya harus punya. Saya ingin meningkatkan saldo saya, berapa? Ya pokoknya setiap minggu saya harus bisa nabung sebanyak 1 juta. Ya harus ada dong saldonya. Lah kalau tidak ada modalnya, apa yang mau ditingkatkan? Ditingkatkan itu sudah ada modalnya. Kan pertanyaannya, iman dan takwa bisa ditingkatkan kalau kita sudah punya modalnya. Pertanyaannya, memangnya sudah punya iman? Kok ditingkatkan? Nah iman aja belum punya sudah ditingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Kan jadi omong kosong. Nah di kajian yang sebelumnya kemarin saya bicara tentang iman kan. Awalnya iman, awalnya Islam. Jadi iman dan Islam itu ada awalnya, ada modalnya. Di zaman Rasulullah orang berbaiat pada Rasulullah, dibimbing syahadat. Kan itu syarat masuk Islam. Bagaimana cara Rasulullah membimbing syahadat? Apakah langsung? Ayo ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, begitu? Enggak. Ada sebuah prosesi. Ada sebuah prosesi yang diajarkan Rasul agar seseorang sebelum bersaksi dia menyaksikan dulu. Karena tidak mungkin seseorang bisa bersaksi dengan mulutnya kalau dia tidak bisa menyaksikan dengan matanya. Karena bersaksi dengan mulut itu harus diawali dengan penyaksian dengan mata. Polisi tidak mungkin mencari saksi orang yang tidak menyaksikan kejadian di TKP. Gak mungkin. Menyaksikan kejadian di TKP namanya menyaksikan. Ketika di kantor polisi disuruh bicara, ditanya sama polisi, kamu lihat nggak orang ini mencuri? Ya, jam berapa? Apa yang dia curi? Dia bisa lantang bicara kalau dia menyaksikan. Kalau dia tidak menyaksikan, tidak mungkin dia bicara. Jadi menyaksikan itu pakai mata, bersaksi pakai mulut. Alatnya aja berbeda. Baru sah proses penyaksian kalau diawali dengan proses menyaksikan. Saya mau tanya, apakah kalian bersyahadat seperti di zaman Rasul? Menyaksikan dulu baru bersaksi. Kita ujug-ujug bersaksi, asyhadu alla ilaha, karena dari kecil sudah hafal. Proses menyaksikannya belum dicapai. Omong kosong enggak itu? Omong kosong apa tidak? Lah kalau syahadatnya omong kosong, salatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, surganya, nerakanya. Surganya omong kosong tapi nerakanya isi. Enak aja. Sekarang tuh udah pada tinggal di situ.
Paham maksud saya? Makanya kenapa saya bicara omong kosong hari ini, supaya sadar apakah omongan kita ini sudah berisi atau masih kosong. Karena kita ini selama ini lebih suka memperebutkan pepesan kosong. Ada nggak yang berebut pepesan kosong? Ada. Contoh nih pepesan kosong. Karena kalau nggak dikasih contoh biasanya nggak ngerti. Ada orang sholat. Nah sholat. Yang satu sholatnya itu ketika bersyahadat begini lurus. Yang satu ketika syahadat diputer-puter. Selesai sholat, dua-duanya berdebat. Yang lurus tangannya bilang yang diputar salah, yang muter-muter telunjuknya bilang yang lurus salah. Ini contoh memperebutkan pepesan kosong. Kan sebetulnya hanya merasa benar saja. Yang lurus begini nggak tahu maksudnya apa. Yang muter juga nggak tahu maksudnya apa. Cuman dia merasa paling benar. Bukankah itu memperebutkan pepesan kosong? Padahal inti sari sholat itu apa? Inti sari sholat itu mengingat Allah. Inti sari sholat itu mengingat Allah, bukan lurus atau muter. Dia kehilangan esensi dari sholat. Berarti dia sedang memperebutkan pepesan kosong. Sama seperti orang yang menjanjikan surga kepada kita tuh, banyak kan yang janjiin. Nanti katanya, nanti. Padahal dia sendiri sebetulnya gak tahu surga itu apa. Kan belum masuk. Tetapi dia sudah berani menjanjikan pada orang lain, dia sendiri belum masuk. Coba, bukankah dia menawarkan omong kosong? Tetapi pengikutnya banyak. Saya tuh gak ngerti. Bapak saya itu kiai lah, belongkotan di kampung, kiai kampung. Dari kecil ketika bapak saya bicara, saya itu apa ya? Kok diberitahu di dalam batin saya itu omong kosong katanya di sini. Makanya saya kadang-kadang lebih baik main bola. Atau kalau bapak saya sedang ceramah, ya saya main jogol aja pakai sarung di belakang di masjid. Makanya ibu saya tuh paling taat sama saya karena apa? Itu tiap bulan sarung saya itu jebol. Iya. Tikar di masjid itu berapa kali itu diganti? Pokoknya udah pusing lah ketua DKM. Lihat kelakuan saya. Saya tuh bukan gak mau ngaji, karena saya kalau saya dengarkan juga gak jelas. Ya sama, bapak saya juga nawarin surga sama saya. Saya tanya, bapak udah masuk? Acan, bapak gitunya, atau omong kosong pak, gitu kan saya. Makanya saya lebih bagus jogol. Itu kan jelas itu kan, jelas kan saya jadi kuat, ya sehat, keringetan. Daripada mendengarkan omong kosong gitu. Bagi saya jangan ngikutin saya nakal. Kalau kalian mau hebat-hebat dari kecil soleh ya, disuruh itu suruh ini juga nggak pernah nanya toh? Iya. Kalian mau hebat memang luar biasa. Lebih soleh dari para nabi sebenarnya kalian itu. Lah iya, Nabi Muhammad kan baru sholat setelah Mi'raj. Ketemu dulu baru sholat. Lah kalian kan sholat dari kecil, betul nggak? Nggak lebih soleh? Kalian tuh luar biasa memang. Omong kosongnya maksud saya. Itu kan pelajaran ya. Ketika umatnya Nabi Musa disuruh iman kepada Allah, ini umatnya Musa tuh di Quran. Kan kata Musa di Quran, ya, hei umatku, imanlah kepada Allah Tuhanku, kata Musa. Apa jawabannya umatnya Musa?
Jawabannya, hai Musa, aku tidak akan beriman kepada Allah Tuhanmu kalau aku belum bisa melihat Allah dengan jelas. Itu Quran. Surat Al-Baqarah baru di bawah itu, ya, ayat 55. Wa id qultum ya Musa la nu'mina laka hatta nara jahratan fa akhadathum sa'iqah antum tangdurun. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Keren sekali ayat itu. Kalau bagi saya ya, keren ayat itu. Itu kan dialog antara Musa dengan umatnya, Bani Israel. Ketika Bani Israel disuruh iman kepada Allahnya Musa, apa yang dikatakan oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tidak akan beriman pada Allah Tuhanmu sebelum aku sama-sama melihat seperti engkau melihat. Kalau engkau bisa melihat Allah dan engkau bisa iman pada Allahmu, aku pun pengen dong Musa. Omong kosong bukan ini. Omong kosong bukan ini. Ini umatnya Musa, ini Bani Israel, digambarkan di Quran, dan Quran disampaikan pada Nabi Muhammad supaya dicontohkan oleh kita. Kan harusnya kita juga sama. Hai Muhammad, kalau engkau bisa menyaksikan Allah Tuhanmu dan engkau bisa mencintainya, engkau bisa tersungkur menangis di gua Hira pada saat engkau mengalami Iqra, aku pun pengen dong. Gitu nggak kalian? Enggak, kalian enggak. Kan senangnya omong kosong. Enggak pernah nyari kok. Lebih suka bicara sejarah masa lalu daripada Nabi para Rasul, daripada mengalami pengalamannya Nabi dan Rasul. Maka saya sering mengatakan pada mahasiswa, kalau kamu kuliah learning to know, omong kosong. Karena kuliah yang sebenarnya learning to do, menjadi, melakukan. Supaya learning to be. Mana yang paling bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Cerita Bani Israel atau menjadi Bani Israel? Cerita Ashabul Kahfi atau menjadi Ashabul Kahfi? Menjadi kan? Kalau cerita Ashabul Kahfi cuma cerita, dulu ada Ashabul Kahfi, dapatnya dongeng. Tapi kalau menjadi Ashabul Kahfi akan mengalami proses yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Masuk ke guanya ngalami, jadi orang berimannya ngalami, melihat matahari di gua ngalami, semua dialami karena menjadi. Paham? Jadi supaya tidak omong kosong, maka harus menjadi. Jangan cuman sekedar cerita. Oh, Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Istrinya lagi tidur pun gak berani beliau membangunkan. Bakal bisa gak kita seperti itu kalau cuma cerita tentang beliau? Gak bisa. Karena tugas kita tuh bukan cerita beliau, menjadi seperti beliau, menjadi seperti Muhammad, bukan cerita Muhammad. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya belajar kita transformasi dari menceritakan beliau naik menjadi seperti beliau? Kan itu sebetulnya tugasnya belajar. Paham? Oke. Ini masih judul nih, belum masuk. Belum, masih judul, supaya ngerti omong kosong itu apa. Panjang judulnya aja. Betul gak? Kenapa manusia ini punya hak istimewa omong kosong? Karena manusia itu ternyata suka menghayal. Suka memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kan manusia begitu. Hari ini punya beras, hari ini punya duit walaupun gak banyak. Lalu yang dipikirkan tuh besok aja, sehingga yang dimiliki hari ini tuh gak terasa adanya. Kan manusia senangnya begitu, omong kosong. Coba manusia, ada gak hewan, tumbuh-tumbuhan piknik? Ada gak? Kan gak ada. Yang suka piknik itu kan manusia. Kalau saya tanya kenapa kamu piknik, kan yang dicari itu adalah kebahagiaan katanya.
Katanya. Gitu. Coba. Malam-malam sudah siap-siap, segala koper, semua baju sudah siap. Saya tanya waktu kita sedang menyusun baju di koper, pikiranmu di mana? Saya yakin pikiranmu tidak sedang menyusun baju di koper, sudah di Bali. Betul apa tidak? Iya. Omong kosong gak itu? Omong kosong karena pikirannya gak hadir, sudah di